Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Elvirahmi dengan NIM A1C221070 dari ruang R002. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan bakat dalam proses belajar matematika. Setiap anak dipercaya memiliki bakat sendiri-sendiri, namun bakat anak tidak dapat langsung terlihat begitu saja. Karenanya, orang tua harus mengenali dan memahami bakat yang dimiliki oleh anaknya. Dengan memahami bakat anak, akan lebih mudah dan terarah dalam mengembangkannya. Dan juga untuk mencapai tujuan pendidikan yang sebenarnya, tentu diperlukan partisipasi dari sang pelaku pembelajaran, yaitu siswa. Dan guru pun harus mampu melihat bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran. Sebagaimana yang kita tahu, bahwa motivasi minat dan bakat siswa sangat berperan dalam suksesnya proses pembelajaran. Peranan bakat dalam pembelajaran matematika membahas 4 materi. Yang pertama, pengertian bakat. Yang kedua, jenis-jenis bakat. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi bakat. Yang keempat, usaha guru untuk menggali bakat siswa. Baiklah, langsung saja kita pada materi yang pertama, yaitu pengertian bakat. Pengertian bakat dapat dibagi menjadi dua, pengertian bakat secara umum serta pengertian bakat menurut para ahli. Arti bakat adalah menurut secara umum, pengertian bakat adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang secara alami dan bisa dikembangkan dengan lebih cepat dan lebih baik dibandingkan orang biasa. Atau dengan kata lain, bakat adalah kemampuan dalam diri seseorang yang sudah dimiliki dari sejak lahir, di mana kemampuan tersebut dapat digunakan untuk mempelajari sesuatu dengan cepat dan dengan hasil yang baik. Bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir yang dengan dimiliki oleh seseorang sebagai macam pengetahuan dan keterampilan khusus. Contoh dari bakat seseorang, contohnya seperti melukis, menyanyi, dan menari. Bakat dapat diartikan sebagai kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan melalui latihan. Karena sifatnya masih bersifat potensial atau masih laten, maka perlu intervensi untuk melatih dan mengembangkan potensi tersebut. Bakat juga merupakan kemampuan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang relatif bersifat umum atau khusus. Bakat khusus juga disebut dengan talenta. Bakat bukanlah merupakan sifat tunggal, melainkan merupakan sekelompok sifat yang secara bertingkat membentuk bakat. Bakat baru muncul bila ada kesempatan untuk berkembang atau dikembangkan, sehingga mungkin saja seseorang tidak mengetahui dan mengembangkan bakatnya sehingga tetap merupakan kemampuan yang laten. Bakat yang dimiliki oleh setiap orang-orang berbeda. Misalnya saja di bidang seni ada yang berbakat pada seni musik, pada seni lukis, ataupun seni olah vokal. Selanjutnya ada pengertian bakat menurut para ahli. Yang pertama, William B. Michel. Menurutnya pengertian bakat adalah suatu kapasitas yang ada dalam diri seseorang yang mana dalam melakukan tugas serta melakukannya dipengaruhi oleh latihan yang sudah dijalaninya. Yang kedua, S.C. Utami Munandar. Menurut S.C. Utami Munandar, bakat adalah kemampuan dari seseorang yang mana sebagai potensi yang masih diperlukan untuk dikembangkan lebih lanjut dan dilatih agar dapat mencapai impian yang diinginkan. Yang ketiga, Kartini Kartono. Menurutnya, bakat adalah hal yang mencakup segala faktor yang ada di dalam diri individu yang dimiliki sejak awal pertama kehidupannya dan kemudian menumbuhkan perkembangan keahlian, keterampilan, dan kecakapan tertentu. Selanjutnya, Suganda Puba Kawatja. Menurutnya, pengertian bakat adalah benih yang berasal dari suatu sifat yang mana baru akan tampak jika seseorang tersebut mendapat sebuah kesempatan dan kemungkinan untuk dapat mengembangkannya. Untuk yang terakhir, menurut M. Ngalim Purwanto, bakat adalah kecakapan pembawaan yang mana mengenai kesanggupan dan potensi tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis bakat. Pada jenis-jenis bakat dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, bakat umum. Yang kedua, bakat khusus. Yang mana bakat umum adalah merupakan kemampuan atau kecakapan yang secara umum dimiliki oleh setiap orang. Beberapa contoh bakat umum yaitu mampu berpikir, berjalan, berlari, bergerak, mampu berbicara, serta mampu menulis dan membaca. Untuk bakat khusus merupakan kemampuan atau kecakapan secara khusus yang dimiliki oleh masing-masing individu
sehingga tidak semua orang dapat memiliki bakat khusus yang sama. Pada bakat khusus ini terbagi menjadi 8, yaitu yang pertama, bakat verbal. Bakat verbal merupakan kemampuan khusus yang dimiliki seseorang mengenai konsep atau hal yang berhubungan dengan bentuk kata. Sebagai contoh adalah bakat dalam berdiplomatis. Yang kedua, bakat numerikal. Bakat numerikal merupakan kemampuan khusus yang dimiliki seseorang mengenai konsep atau hal yang berhubungan dengan bentuk angka atau matematika, contohnya seorang akuntan. Yang ketiga, bakat skolastik. Bakat skolastik merupakan kombinasi dari kemampuan yang berhubungan dengan kata atau logika dan kemampuan yang berhubungan dengan angka. Seseorang dengan bakat ini akan memiliki kemampuan yang baik dalam mengurutkan atau menciptakan hipotesis, berpikir dengan pola sebab akibat, penalaran, serta mencari keteraturan konseptual atau pola numerik. Bakat skolastik umumnya dimiliki oleh para ilmuwan, akuntan, dan pemrograman komputer. Yang keempat, bakat abstrak. Bakat abstrak merupakan kemampuan khusus yang dimiliki seseorang mengenai pola, rancangan, ukuran, diagram, bentuk, serta posisinya. Yang kelima, bakat mekanik. Bakat mekanik merupakan kemampuan khusus yang dimiliki seseorang mengenai prinsip umum IPA, berbagai alat-alat, atau tata kerja mesin. Yang keenam, bakat relasi ruang atau spasial. Bakat relasi ruang merupakan kemampuan khusus yang dimiliki seseorang dalam mengamati, menceritakan pola 2 dimensi, dan berpikir dalam 3 dimensi. Seseorang dengan bakat ini memiliki kepekaan yang tajam mengenai detail visual dengan mampu menggambarkan sesuatu hal secara nyata dan jelas. Bakat ini biasanya dimiliki oleh seorang artis, arsitek, pilot, fotografer, insinyur mesin, dan beberapa profesi lainnya. Yang ketujuh, bakat kecepatan, ketelitian, klerikal. Bakat kecepatan, ketelitian, klerikal merupakan kemampuan khusus yang dimiliki seseorang dalam bidang menulis, meramu, untuk laboratorium, kantor, dan lainnya. Yang kedelapan, bakat bahasa atau linguistik. Bakat bahasa merupakan kemampuan khusus yang dimiliki seseorang dalam melakukan penalaran, analisis bahasa ahli linguistik. Bakat ini biasanya dimanfaatkan dalam bidang jurnalistik, penyiaran, hukum, editing, stenografi, pramuniaga, dan lainnya. Berikut adalah buku mengenai pentingnya menulis, masalah tulisan, dan cara mencerahkan bakat menulis. Masuk pada pembahasan yang ketiga. Faktor yang mempengaruhi bakat. Berkembangnya atau tidak bakat yang dimiliki seseorang sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut dapat berasal dari diri individu tersebut maupun dari luar individu tersebut. Baiklah, di sini ada 2 faktor yang mempengaruhi bakat. Yang pertama, faktor yang berasal dari diri individu itu sendiri atau faktor internal. Yang kedua, faktor yang berasal dari luar individu tersebut atau faktor eksternal. Baiklah, yang pertama, faktor yang berasal dari diri individu atau faktor internal. Di sini terdapat A. Faktor bawaan genetik. Faktor bawaan atau keturunan hereditas merupakan faktor pertama yang mempengaruhi pertumbuh kembang biakan anak. Faktor ini dapat diartikan sebagai semua ciri atau karakteristik individu yang diwariskan kepada anak atau segala potensi baik fisik maupun psikis yang dimiliki seseorang sejak masa pembuahan sebagai warisan dari orang tua. Faktor bawaan adalah faktor yang mendukung perkembangan individu dalam minat dan bakat sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anak dalam segala potensi melalui fisik maupun psikis yang dimiliki individu sebagai pewaris dari orang tuanya. Dari segi biologi, bakat sangat berhubungan dengan fungsi otak. Bila otak kiri dominan segala tindakan dan verbal, intelektual, sekuensial, teratur, rapi, dan logis, sedangkan otak kanan yang berhubungan dengan masalah spasial, nonverbal, estetik, dan artistik, serta atletis. Yang B, interest atau minat. Minat akan berpengaruh terhadap perkembangan bakat.
Seseorang yang berminat terhadap sesuatu biasanya akan berusaha untuk memperolehnya. Selanjutnya ada motivasi. Selain minat, bakat juga dipengaruhi oleh motivasi. Bakat anak berkurang berkembang atau tidak menonjol apabila ia tidak memiliki motivasi atau dorongan dari dalam dirinya sendiri untuk mengembangkan bakatnya tersebut. Motivasi berhubungan dengan kuatnya daya juang anak untuk mencapai suatu sasaran tertentu. Jika kurang motivasi untuk menjadi olahragawan, maka seorang anak dengan bakat sepak bola menghadapi rintangan kecil saja dalam belajar sepak bola akan menghilangkan semangatnya untuk berlatih. Yang selanjutnya ada value. Value yaitu nilai yang dimiliki seseorang terhadap bakat yang dimilikinya. Jika dia diberi arti negatif terhadap bakat tersebut, kurang menghargainya tentu akan menjadi penghalang untuk mengaktualisasikannya. Misalnya saja, bakat anak dalam berolahraga catur. Jika anak memberi nilai negatif pada bakat ini atau menganggap bahwa menjadi atlet catur tidak begitu membanggakan, kurang terkenal dibandingkan bakat menyanyi, dan penilaian negatif lainnya, maka bakat anak di bidang catur tersebut akan terpendam. Selanjutnya, keberanian mengambil risiko. Untuk mengembangkan bakat, ada risiko-risiko yang akan dihadapi. Seumpamanya risiko terhadap waktu latihan, ekonomi, tantangan dari orang lain, dan lain-lain. Selanjutnya ada keuletan, kegigihan atau daya juang dalam mengatasi kesulitan yang timbul. Tidak ada sesuatu prestasi yang dicapai tanpa ada tantangan. Sejauh mana keuletan dan kegigihan yang dimilikinya akan berpengaruh terhadap pengembangan bakatnya. Baiklah, yang kedua, faktor yang berasal dari luar individu atau faktor eksternal, yang mencakup yang pertama, lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan tempat awal untuk mengetahui bakat anak dan menjadikan ajang pelatihan bakat yang ada pada diri anak. Orang tua membimbing anak dalam menggapai bakat. Yang kedua, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah dapat digunakan untuk anak dalam proses belajar mengajar dan dapat mempengaruhi minat dan bakat anak dikembangkan secara intensif, dan guru menjadi tanggung jawab untuk proses pengembangan bakat di sekolah. Selanjutnya, lingkungan sosial. Melalui proses sosialisasi, misalnya kebudayaan tertentu membentuk perilaku tertentu. Misalnya di Iran dilarang seni musik, tari terutama kepada wanita. Kebijakan lingkungan yang seperti ini tentu akan mempersulit pengembangan bakat seseorang. Individu yang memiliki bakat dan memperoleh dukungan, baik dukungan dari faktor internal maupun faktor eksternal, maka akan memunculkan kinerja yang optimal, sehingga mencapai prestasi dalam bakatnya. Selanjutnya ada sarana dan prasarana. Pengembangan bakat memerlukan sarana dan prasarana untuk memfasilitasi bakat yang dimiliki individu. Misalnya, untuk mengembangkan bakat melukis, memerlukan kanvas, cat, kuas, dan untuk olahraga memerlukan lapangan bermain. Selanjutnya ada kesempatan atau waktu untuk mengembangkan diri. Berpengalaman dan latihan memerlukan waktu. Jika seseorang sibuk dalam kegiatan yang lain sehingga tidak memiliki waktu untuk mengembangkan bakat tertentu, tentu saja aktualisasi bakat tersebut tidak akan terpenuhi. Yang terakhir, dukungan dan dorongan dari keluarga. Individu yang memiliki keluarga yang mengerti tentang bakat anaknya tentu akan mendorong anaknya untuk mencapainya. Berbeda dengan keluarga yang tidak paham bahkan mencela bakat anaknya, hal ini akan membuat anak tidak bersemangat untuk mengembangkan bakatnya tersebut. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang keempat, usaha guru untuk mengenali dan mengembangkan bakat siswa. Profesi guru mengembangkan tugas yang cukup sulit tapi sangat mulia. Tugas sebagai guru sangat banyak sekali, yang salah satunya memiliki peran dalam mengembangkan peserta didik pada pengetahuannya, karakternya, dan emosionalnya. Dikatakan guru yang sukses tentu indikatornya adalah perubahan pada siswanya. Yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, yang awalnya tidak bisa menjadi bisa. Setiap siswa memiliki kecerdasan yang tinggi, namun memiliki bakat yang berbeda-beda. Bakat tersebut mempengaruhi tingkat semangat dan kesungguhan seorang siswa untuk belajar.
Bakat merupakan kemampuan terpendam dari dalam diri siswa yang memiliki potensi untuk terus dikembangkan dan dilatih supaya mencapai maksimal dalam kecakapan, pengetahuan atau keterampilan khusus. Ada seseorang siswa yang berbakat dalam musik akan lebih mudah diajarkan daripada siswa yang tidak memiliki bakat dalam bidang musik. Bakat tersebut jangan diremehkan sebab sangat signifikan dengan perkembangan anak. Sebagai seorang guru juga harus tahu bakat yang terpendam pada siswa sehingga guru dapat mengarahkan bakat tersebut dengan baik demi masa depannya. Oleh sebab itu, usaha guru untuk mengenali dan mengembangkan bakat peserta didik menjadi tanggung jawab yang harus dijalankan dan terlihat dalam aspek berikut ini. Yang pertama, memberi perhatian terhadap bakat peserta didik. Setiap peserta didik memiliki bakat yang berbeda-beda, dan setiap bakat harus diperhatikan secara khusus. Di kelas dengan pola penyeragaman memang agak sulit memberikan perhatian secara fokus. Seorang guru hanya perlu melihat potensi siswanya saja. Untuk aksi lebih lanjut bisa dibantu oleh orang tua siswa untuk mengembangkannya. Yang kedua, motivasi siswa agar berpikir positif pada bakat yang dimilikinya. Setelah mengetahui bakat siswa, pada guru harus mendorong siswanya dan memberikan semangat yang positif, bahwa bakatnya harus terus dikembangkan dan bakatnya tersebut dapat membawa kesuksesan di masa depan. Yang ketiga, memberikan pengetahuan, wawasan, pengalaman terkait bakat yang dimiliki. Peserta didik harus diperkaya dengan pengetahuan dan wawasan serta praktek langsung terkait bakat yang dimilikinya sehingga benar-benar menjadi seorang yang ahli pada suatu saat nanti. Seorang guru bisa menerapkan aktivitas sesuai bakat siswanya dan itu akan ditiru serta baik dalam pengembang bakatnya. Yang keempat, memberikan ruang pelatihan pengembangan bakat. Bakat yang terpendam yang hebat pun tidak akan keluar dengan maksimal jika tidak ada tempat yang menyalurkannya. Usaha guru dalam mencari wadah penyaluran bakat perlu dilakukan supaya bakat yang dimiliki tak terhenti. Tidak hanya fasilitas yang ada di sekolah, peserta didik pun diperkenankan untuk mengikuti kegiatan yang mengembangkan bakatnya di luar sekolah. Lingkungan yang kelima, lingkungan yang positif dan banyak tokoh inspiratif. Lingkungan tempat tinggal siswa yang baik akan mempengaruhi perkembangan bakatnya dengan baik. Apalagi lingkungan tersebut memiliki program penunjang potensi anak-anak yang berada di sana. Tidak hanya lingkungan saja, keberadaan sosok atau tokoh masyarakat yang menjadi inspirasi akan memberikan motivasi yang kuat dalam diri siswa. Yang keenam, memberikan reward terhadap usaha siswa. Dalam mengembangkan bakat, seorang siswa perlu melakukan berbagai usaha. Kerap kali juga usaha yang dilakukan mungkin dianggap kurang maksimal oleh seorang guru, tetapi guru harus memberikan reward, walau hanya sekedar kata-kata. Reward tersebut akan mempengaruhi batinnya untuk mendorong dirinya semakin maksimal. Selanjutnya yang ketujuh, dukungan terhadap pengembangan bakat. Setiap bakat tentu baik jika dikembangkan dengan baik. Mungkin orang tua atau guru enggan mengembangkan bakat yang dimiliki siswanya dengan berbagai alasan. Salah satunya orang tua menginginkan anaknya sukses mengikuti dirinya, atau seorang guru khawatir dengan nasib siswa tersebut dengan bakat yang dimilikinya yang tidak banyak pekerjaan yang sesuai dengan bakat tersebut. Alasan ini dan itu jauhkanlah dari pikiran yang mengembangkan bakat si anak. Yang terpenting dukungan terhadap bakat yang ada. Soal apa yang akan terjadi ke depannya jangan dihiraukan terlebih dahulu. Yakinlah bakat yang terus dikembangkan sampai pada titik maksimal akan sangat berguna, terkhusus untuk pemilik bakat tersebut. Yang kedelapan, menjalin kerjasama antara guru dan orang tua. Perlu diperhatikan bagi guru dan orang tua terkait bakat yang dimiliki oleh anak. Kerjasama yang dilakukan akan menjadi kontrol pengembangan bakat, baik saat berada di lingkungan sekolah maupun rumah. Yang kesembilan, lakukan kompetensi antar bakat. Guru yang melihat siswanya dengan bakat yang sama bisa langsung melatihnya secara bersamaan, lalu pertandingkan bakat yang sama tersebut. Bahkan bakat tersebut dapat dikuatkan lagi dengan mengikuti kompetisi baik di sekolah, daerah, bahkan provinsi. Baiklah,
Hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi peranan bakat dalam pembelajaran matematika. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.